Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala muhammadin wa alihi tahirin wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dholalah wa kulla dholalatin finnar. Bapak Ibu muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Malam hari ini kita masih diberi oleh Allah dari karunia-Nya, rahmatnya dan nikmatnya, sehingga kita masih bisa melakukan bagian dari kewajiban kita dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hadir di masjid ini, di tempat ibadah ini, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk mengharapkan keridhaan dari Allah, dan untuk mendapatkan pengajaran, pengertian dalam persoalan agama kita ini. Kita thalabul ilmi, mempelajari ilmu-ilmu agama kita dengan sumbernya langsung, yaitu Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Kedatangan kita, kehadiran kita, kalau niat kita ini benar dan lurus, dan itulah yang seharusnya ada pada diri kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencurahkan ke dalam hati kita itu ketenangan. Jadi hati kita akan dibuat tentram dan tenang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita berusaha untuk mendapatkan ilmunya. Kemudian para malaikat juga akan mengelilingi kita, mendoakan kepada orang-orang yang berkumpul untuk mempelajari agamanya Allah, mendapatkan doa dari malaikat, yaitu rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Didoakan oleh Allah, oleh para malaikat. Allahumarhamhu, Allahumarhamhum, Allahumarhamhum. Ya Allah, rahmatilah mereka, orang-orang yang bermajelis, orang-orang yang berusaha untuk mendapatkan pengertian agamamu ya Allah. Waghfir lahum, dan ampunilah mereka. Jadi kita bermajelis ilmu itu banyak manfaat, banyak keuntungannya. Apalagi yang kita pelajari langsung dari sumbernya,
yaitu Al-Quran dan hadis. Kalau di dalam hadis itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan ma ijtama'a qaumun fi buyutillah fi baitin min buyutillah. Jadi tidaklah berkumpul satu kaum ya, di rumah di antara rumah-rumahnya Allah. Nah, rumah-rumahnya Allah itu adalah rumah yang khusus digunakan untuk ibadah kepada Allah. Apa itu sebutannya musola atau sebutannya masjid ini. Itu tempat untuk beribadah kepada Allah. Lalu kita hadir di dalamnya, berkumpul di dalamnya. Yatluna kitaballah, untuk mempelajari ayat-ayatnya Allah, membaca kitabnya Allah, dalil-dalil dari kitabnya Allah yaitu Al-Quran. Wa yatadarasunahu, dan mereka ini mentadarusinya, memahami bacaan-bacaan ataupun maknanya yang ada di dalam Al-Quran. Illa nazalat alaihimus sakinah, nah, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan ketenangan. Ketenangan itu akan datang kepada orang-orang yang bertolabul ilmi, orang-orang yang membaca Al-Quran, orang-orang yang mempelajari Al-Quran, orang-orang yang bertadarus Al-Quran. Itu akan datang ke dalam hatinya, masuk ke dalam hatinya itu ketenangan. Kemudian wahafat humul malaikatu, malaikat itu mengelilinginya. Jadi dikelilingi oleh para malaikat. Tadi saya sampaikan, malaikat itu tidak sekedar berkeliling tapi mendoakan juga, mendoakan rahmat, kemudian mendoakan ampunan. Nah, lebih dari itu, orang-orang yang berkumpul, orang-orang yang bermajelis untuk mempelajari ilmu-ilmu Islam itu dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat, makhluk yang ada di langit, yaitu para malaikat. Jadi Allah itu membanggakan kepada orang-orang yang berkumpul di masjid atau di musola untuk membaca dan mempelajari agamanya. Itu diantara keutamaan-keutamaan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjanjikan kita yang berkumpul untuk thalabul ilmi, untuk mempelajari ilmu Islam ini, dijanjikan oleh Allah untuk mendapatkan rahmatnya. Jadi orang yang mencari ilmu, mempelajari ilmu-ilmu Islam, itu akan diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Jadi orang yang menempuh perjalanan menuju satu tempat untuk yaltamisu bihi ilman, untuk mencari ilmu Islam, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah pasti memberikan kemudahan kepadanya jalan untuk bisa masuk surga. Nah, jadi Bapak Ibu muslimin rahimakumullah, kita hadir itu kita niatkan demikian. Pertama mencari ridho Allah, yang kedua kita mencari ilmu supaya apa? Ya, supaya kita diberi kemudahan oleh Allah untuk masuk surga. Karena cita-cita kita semuanya itu selamat dari neraka, masuk surga. Semuanya berkeinginan, semuanya bercita-cita untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka di antara jalan yang bisa kita lakukan, yang bisa kita tempuh adalah kita datang, kita hadir di masjid atau di musola. Niat dan tujuan kita tadi dua, lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Yang kedua, li tholabil ilmi, untuk mencari ilmu. Maka dengan ilmu itu kita akan tahu. Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Kita akan diberitahu oleh Allah. Kita akan mendapatkan pelajaran-pelajaran di dalam Al-Quran. Akan ditunjukkan nasihat-nasihat, petunjuk-petunjuk yang kita ini tidak tahu atau kita belum tahu. Kita akan diajari oleh Allah perkara-perkara yang kita tidak tahu. Malam takunu ta'lamun, apa saja yang kalian tidak mengerti, kata Allah. Kita tidak tahu, kita tidak mengerti, kemudian kita dibacakan ayat, kita dibacakan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian kita tahu, oh ini sebenarnya dinul Islam, ini sebenarnya ajaran Islam. Nah, semuanya tergantung kepada niat kita. Kita akan mendapatkan hasil. Kita akan mendapatkan akibat dari apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan, kalau niat kita itu benar, niat kita ini lurus. Maka pada pertemuan sebelumnya saya bacakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang pertama di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, bahwa segala sesuatu itu bergantung kepada niat. Amal perbuatan kita itu bergantung kepada niat, dan hasilnya, akibatnya juga tergantung kepada niatnya. Hasil berupa kebaikan atau hasil berupa keburukan, itu nanti di akhirat bergantung kepada niat. Sehingga diceritakan di dalam hadis yang sering saya ulang-ulang, sering kita dengar nasihatnya, orang beramal baik itu belum tentu bisa mendapatkan hasil kebaikan. Orang yang beramal kebaikan-kebaikan belum tentu mendapatkan rahmatnya Allah di akhirat, masuk surga, belum tentu. Sebab ada orang yang berjihad sampai mati menjadi syuhada, matinya mati syahid. Ada orang yang mereka itu mengajarkan ilmu Islam, jadi ustadz, ya, jadi mubalek, jadi pak kiai, jadi ulama, alim ulama. Kemudian juga ada orang yang ahli derma, suka dan senang mengeluarkan hartanya untuk arah-arah kebaikan. Tetapi ketika berada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditanya, dan pada akhirnya Allah yang lebih tahu. Karena ketiga golongan tersebut, ketiga orang tersebut, niat berbuat baiknya itu bukan karena Allah Ta'ala, akhirnya diseret dan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, itu semuanya manawa, sesuai dengan niatnya, sesuai dengan nopo sing dikarepaken. Dan yang tahu, yang maha mengerti terhadap apa yang ada di dalam hati manusia itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang tahu, sehingga Allah nanti yang akan membuka tabir rahasia yang ada di dalam hati. Bagi Allah tidak ada yang tersembunyi. Bagi Allah tidak ada yang bisa lari dari pengawasannya Allah. Itu tidak ada tabirnya, dan tidak bisa lari dari pengawasan
Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya diketahui Allah. Karena Allah itu Al-Khabir, Allah itu Al-Alim, Allah itu Maha mengetahui, Allah itu yang maha banyak berita-berita, kabar-kabar. Maha mengetahui, sangat maha mengetahui. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita beramal, kita berbuat baik, orang lain tidak tahu, melihat kita ini seolah-olah adalah perbuatan kebaikan yang kita kerjakan. Orang lain tidak tahu kalau itu adalah orang lain mungkin tahu itu adalah kebaikan, tapi orang lain tidak tahu niat yang ada di dalam hatinya, tidak tahu. Kita hadir, kita bersedekah, kita beramal soleh, niatannya baik dan buruk, orang lain tidak mengetahui, tidak bisa melihat, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala maha tahu. Sehingga tidak ada sesuatu yang sebenarnya perlu untuk disembunyikan. Jadi kalau itu memang kebaikan kita kerjakan, dan niat kita ini harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Bapak Ibu muslimin rahimakumullah, sampai juga diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada satu pasukan nanti pada hari di akhir-akhir zaman itu ada kelompok besar pasukan bersenjata lengkap yang berusaha untuk merobohkan Ka'bah. Nanti di akhir-akhir zaman itu ada satu kelompok besar itu berusaha untuk menghancurkan Ka'bah, untuk merobohkan Ka'bah. Tetapi Rasulullah SAW mengatakan ketika mereka berada di satu tanah lapang, di satu tempat tertentu, belum sampai mendekati Ka'bah, mereka itu akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tempat-tempat mereka itu dihancurkan oleh Allah, dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari awal mereka sampai akhir mereka. Jadi tentaranya itu saking besar dan banyaknya, jumlahnya sangat banyak, sehingga tempat yang ditempuh dalam perjalanan itu melewati pasar-pasar, melewati sawah-sawah, melewati kota-kota. Dari awal pasukan sampai akhir, yang di tengahnya itu ada orang-orang yang tidak ikut terlibat dalam pasukan itu. Semuanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang tidak ikut bergabung dengan pasukan tersebut. Jadi mereka itu ada di pasar-pasar, mereka ada di tempat-tempat yang berada di pasukan itu melewatinya itu. Nah, kemudian dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya yang ikut bergabung dengan pasukan untuk menghancurkan Ka'bah, atau yang tidak ikut bergabung untuk bersama dengan pasukan itu, semuanya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian timbul pertanyaan, kalau kita memperhatikan cerita itu mungkin akan timbul pertanyaan, bagaimana mereka dibinasakan semuanya? Wong di tengah-tengah mereka itu ada yang tidak ikut andil untuk menghancurkan Ka'bah. Lalu bagaimana nasib mereka ini? Dibinasakan semuanya. Nah, itulah yang dijelaskan di hadis nomor ke-2 dari kitab Riyadhus Shalihin. Niki kalau wawasakan hadisnya. An Aisyata ummul mukminina radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ghazu jaisul Ka'bah fa idza kanu bi baida minal ardi
yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nanti akan ada satu pasukan yang besar yang bermaksud untuk menghancurkan Ka'bah, memerangi Ka'bah. Ini maksudnya adalah untuk merobohkan Ka'bah. Fa idza kanu bi baida'a minal ardi, maka ketika mereka itu berada di satu tempat yang luas di permukaan bumi itu, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, dari awal sampai akhir mereka itu dibinasakan oleh Allah Ta'ala, dibenamkan. Jadi diadab oleh Allah Ta'ala, turunlah adab, dan adab itu dari dalam, dari bawah bumi ini. Semuanya tenggelam. Semuanya tenggelam di dalam tanah ini. Dari permulaan sampai yang terakhir. Maka Aisyah radhiyallahu anha bertanya-tanya ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laisa minhum. Ya Rasulullah, bagaimana mereka itu dibinasakan, dibenamkan, disiksa oleh Allah Ta'ala itu? Bagaimana mungkin semuanya kok kena ya Rasulullah? Bi awalihim wa akhirihim, dari permulaannya sampai terakhirnya itu. Kenapa mereka itu dibinasakan? Sedangkan di tengah-tengah mereka itu ada pasar-pasarnya. Enten pasare kan liwat, misal dari sini sampai sana, sampai Carangwulung ngoten nggih. Dari sini sampai Carangwulung, di tengah-tengah perjalanan ada pasar. Pasar pundi niku? Pasar Salam, Pasar Wonosalam. Itu ada pasar-pasarnya. Waman laisa minhum, dan ada orang yang tidak ikut bergabung bersama dengan bersama dengan pasukan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yuhsafu bi awalihim wa akhirihim. Dari permulaan sampai terakhir mereka itu dibenamkan, diadab, disiksa oleh Allah Ta'ala. Semuanya binasa, semuanya meninggal dunia, semuanya tersiksa, semuanya secara zahir di dunia ini. Summa yub'atsuna ala niyatihim, kemudian mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ala niyatihim, menurut niatnya. Menurut niatnya. Jadi yang bergabung dengan pasukan walaupun tidak menjadi pasukan ning setuju, ngoten. Setuju, sepakat, enggak masalah, Ka'bah harus dihancurkan, Ka'bah harus dirobohkan. Nanti akan dibangkitkan menurut niatnya, walaupun tidak ikut bergabung dengan pasukan. Yang tidak ikut bergabung dengan pasukan itu niatannya itu diam, dia tidak ikut andil-andil dan tidak setuju dengan pasukan yang hendak menghancurkan Ka'bah itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghidupkan, akan membangkitkan mereka itu ala niyatihim, menurut niatnya masing-masing. Maka di sini sangat penting perkara niat ini, sampai mati, sampai meninggal dunia itu lalu dibangkitkan oleh Allah Ta'ala nanti berdasarkan niatnya itu. Jadi akan disiksa, akan diadab, akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan surga menurut niatnya, menurut niatnya. Nah, kemudian Bapak Ibu muslimin rahimakumullah, orang melakukan kebaikan-kebaikan atau keburukan itu berdasarkan, bergantung kepada niat. Nah, ini ada yang orang itu berbuat kebaikan tapi niatnya tidak baik. Ada orang itu
berbuat jelek niatnya baik. Enten napa mboten? Ada orang itu berbuat jelek niatnya juga jelek. Ada orang itu niatannya baik tapi amalannya tidak baik. Sing penting lah niate. Sing penting atine. Masih elek-elek ngene kan duwe ati sing apik ngono. Dadi gak sembarangan. Wong elek iku mesti elek ngoten niku. Tergantung napa? Aku sakjane napa nggih? Merampok misalnya. Saya merampok, saya mencuri, saya mengambil ning sebagian tak sedekah ning ngoten. Itu kalau bahasa masyarakat. Kalau bahasa politik masih otah korupsi nih, ngoten nggih? Masih otah korupsi nih. Ini hasil dari korupsi saya ini adalah untuk kebaikan masyarakat. Nate enten apa mboten? Nate enten apa mboten? Ini hasilnya ini untuk kebaikan-kebaikan. Jadi niatannya baik tapi perbuatannya tidak baik. Ada yang seperti itu. Ada yang niatannya itu jelek tapi dohirnya baik. Ahli ibadah, ahli sholat, ahli saum, ahli sedekah. Ya, kelihatannya baik. Tapi ternyata niatannya tidak baik. Lah ini yang tersembunyi, ini yang orang lain melihatnya baik secara dohir, tapi janjane ngoten welek temenan ngoten. Ini ketoke apik ngoten. Nah, ini sangat berbahaya sekali, merusak dari amal-amal kebaikan. Niatannya tidak benar, niatannya tidak lurus, tapi dohirnya kelihatan baik. Ada juga orang yang melakukan amal-amal jelek, memang niatannya jelek, maksud tujuannya memang jelek. Kemudian yang terbaik adalah niatannya benar, niatannya lurus, amalannya benar dan lurus. Lah yang diterima oleh Allah Ta'ala itu yang terakhir itu. Yang terakhir ini yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Makanya kita melakukan amal-amal soleh, kita melakukan kebaikan-kebaikan, niatannya itu harus baik. Dan jangan sampai kita itu melakukan keburukan-keburukan niatannya api. Karena niat yang baik, niat yang lurus itu ada pada amal-amal soleh. Bukan amal-amal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Bukan amal-amal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak. Tapi niat yang baik, niat itu pada amal-amal soleh. Kalau orang berbuat jelek itu tidak perlu niat lurus ikhlas karena Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Blak, muka-muka menang. Enten, otok. Bismillah ngoten niku. Dilempar ngoten. Napa Pak Bu? Napa sing damel napa niku? Nah, sing kartu-kartu ngoten niku. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma rzuqna. Ngoten niku. Berdoa, niatannya bismillah nih. Supaya menang. Tapi amal yang dikerjakan ini bukan amal soleh. Bukan amal yang baik. Jadi tidak perlu ada niat ikhlas, tidak perlu. Tidak perlu berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Minum khamr. Yang diminum adalah khamr. Tidak ada bismillahnya mardudah. Mardudah itu tidak diterima, ghairu maqbul. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi niat yang ikhlas, niat yang baik dan benar itu pada amal soleh.
tidak pada amal makruha, juga tidak pada amal muharramah, pada perkara-perkara yang dibenci atau dalam perkara-perkara yang diharamkan. Tapi niat yang ikhlas, niat yang baik itu pada amal-amal soleh. Nah, oleh karena itu setiap kita melakukan amal soleh, niat ini yang pertama. Nah, pada wudhu ada niat, ikhlas karena Allah. Pada sholat harus ada niat, menghadirkan niat dalam amal-amal kebaikan. Bersedekah, nah itu bersedekah itu niatannya harus betul-betul ditata. Orang melakukan amal soleh niatannya perlu ditata. Kalau teringat beberapa hari yang lalu di salah satu masjid itu biasanya kalau azan asar itu jam 4:30, jam 4:30 azan asar atau jam 5 nonton itu. Nah, kemudian sebelum jam itu, nah saya bermaksud untuk azan di masjid, di musola tersebut. Lah azan itu tujuannya adalah untuk memanggil orang untuk sholat. Yang pertama mengingatkan waktu, ini loh waktunya sholat. Kemudian ini seruan ajakan, ayo sholat berjamaah, ayo sholat, ayo hadir. Nah, kemudian kalau badene adzan nyekel speaker kan. Kajenge kalau adzan ngoten kula mikir, si tak coba adzan ben wong-wong niku krungu adzanku sing enak ngoten. Jadi saya bermaksud seperti itu. Nah, kemudian ketika mau Allahu Akbar saya istighfar, astagfirullahaladzim. Pun mboten sida. Kula tekek malih. Mboten sida adzan. Kenapa? Karena saya punya niat yang jelek. Niat jeleke napa? Ben dirungokno wong-wong nek adzanku iku enak ngoten. Burung pun ngoten. Akhirnya kalau wurungaken timbangane kula nggih mboten asal napa-napa, mboten asal pahala. Karena niat orang adzan itu satu karena Allah. Yang kedua tidak karena suaranya yang indah dan enak supaya didengar oleh orang lain. Lah yang ketiga orang yang adzan itu punya niat dan maksud memanggil, wong ayo sholat wong, hayya 'alas sholat. Seperti itu. Nah waktu niku kula nggak ada niat, niki kula dohiraken, kula omongaken yang ada di dalam hati saya. Saya punya niat wong-wong cek eruh lho lek adzanku iku enak. Nah ini tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Niatannya adalah supaya didengar indahnya suara, supaya dilihat amalannya. Itu namanya riya, ngoten. Riya, ngoten. Riya niku artinya apa? Pamer. Sekecil apapun dari riya itu menyebabkan masuk neraka, tidak bisa masuk surga. Kenapa? Riya itu bagian daripada kesirikan. Bagian dari syirik itu adalah riya. Pamer, memamerkan. Jadi menampakkan sesuatu supaya dilihat oleh orang lain, memperdengarkan sesuatu supaya didengar oleh orang lain. Apalagi melakukan aksi-aksi, perbuatan-perbuatan sing nyeleneh-nyeleneh ben ditontok mbek wong, ngoten. Niku jenenge riya napa mboten riya? Semua orang sepakat. Soalnya napa? Dipamer-pamerno ngoten lho. Ditontok-tontono iki lho aku, ngoten niku. Iki lho aksiku, iki lho kegiatanku. Nah, kita diajari dalam amal soleh saja kita tidak boleh riya, tidak boleh pamer. Allahu Akbar, suaranya diindahkan, dikeraskan supaya didengar. Wih, suaranya indah, suaranya bagus. Terenyuh orang yang mendengarnya.
Allah Maha tahu kalau orang itu sholat karena manusia. Allah itu maha tahu. Lah niki kalau sampai melakukan amal-amal yang itu bukan amal soleh, itu bukan amal soleh tapi amal toleh misalnya, ditampak-tampakkan, ya, ditunjuk-tunjukkan, ini loh kami, ini loh aku, iki loh, ngoten nih, niku pamer nama buatan, dola kan sepakat lagi. Nah itu pun ya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, kalau orang itu beramal soleh, orang itu berbuat kebaikan, tapi bukan karena Allah, zahirnya baik loh ya, tapi bukan karena Allah, tujuannya supaya dilihat oleh orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, fawailul lil musallin, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun wa yamna'unal ma'un. Fawailul lil musallin, celaka itu orang yang sholat, kata Allah. Wail itu menurut para ulama sebagian itu menafsirkan neraka, wail namanya. Fawailun maka masuk neraka wail. Siapa? Lil musallin, orang yang sholat itu masuk neraka. Kenapa? Alladzina hum an sholatihim sahun, karena sholatnya lengah, sholatannya bukan karena Allah, sholatnya itu sahun, lalai, lengah, niatnya lengah, ya. Tidak benar niatnya ketika melaksanakan sholat, kemudian gerakan-gerakannya juga lalai, lengah dari mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bacaan-bacaannya juga lengah karena bacaan-bacaan tidak diniatkan untuk Allah dan Rasulnya, itu celaka, masuk neraka wail. Yang kedua, alladzina hum yuraun, orang-orang yang pamer, orang-orang yang menampak-nampakkan perbuatannya itu bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok bangga jadi monyet-monyetan, simpete lak niate. Kok bangga jadi demit, kok bangga jadi bencong, walaupun bencong-bencongan, ngaten. Nah kok bangga dengan perkara-perkara yang tidak ada kebaikannya sama sekali. Walah pak wong setahun pisan lho, ora apa-apa setahun pisan dipacai wong gendeng, dipacai demit, dipacai napa medon, dipacai kiai ini sumerep niki kiai ini di napa ngoten, dipacai waria, ente sing dipacai nggih wong gendeng ngoten. Ini bangga, ini ditambah-tambahkan, ini loh aku, ini loh kami. Walaupun itu adalah untuk wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengajarkan kepada kita pada pertemuan yang lalu, sudah saya bacakan ayat-ayatnya. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru innahu kana tawwaba. Jadi kalau datang pertolongan dari Allah, sehat, diberi rezeki longgar,
diberi nikmat merdeka. Ngoten niku. Itu adalah pertolongan dari Allah. Rasa syukur memperingati kemerdekaan itu bagaimana? Memperingati nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita itu bagaimana? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Banyaklah bertasbih kepada Allah, bertahmid kepada Allah, kemudian beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya syukur nikmat, ngoten. Tapi kalau kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah kita pergunakan untuk perkara-perkara yang tidak diridhoi oleh Allah, itu namanya kufur nikmat. Lah saniki monggo ditangkel-taken tenggene manah kula panjenengan. Kula jenengan purun ta dipacaki kaya demit. Kula tangkel iki. Jenengan pacaki kaya demit utawi anak-anak kula jenengan niku dipacaki kados tuyul ngoten niku. Lah mboten purun to? Utawi kula jenengan piyambak mawon ngoten. Mboten purun. Tapi kadang-kadang itulah yang terjadi di tengah-tengah kita ini. Nah, kita perlu mengingat kembali jalan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita ini tidak tergelincir, tersesat dari jalan. Maka alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah untuk mengaji, untuk mempelajari dinul Islam ini dengan sumbernya. Supaya apa? Nasihat-nasihat yang disampaikan kepada kita dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kita perhatikan, kemudian kita bisa beramal sesuai dengan petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Karena ini merupakan kebaikan. Nasihat-nasihat yang datang kepada kita dari Al-Quran dan Sunnah itu adalah kebaikan, rahmat dari Allah Ta'ala. Walaupun nasihat-nasihat itu kadang-kadang juga menyinggung perasaan kita, menyinggung hati kita. Kalau yang disampaikan dari nasihat itu tidak bermaksud untuk menyinggung, tapi kok nasihat itu bertepatan dengan hati kita, ngoten nggih? Nasihat kok sawangane nyindir, ngoten. Nasihat kok sawangane niki duding, ngoten niku. Padahal yang bersangkutan tidak tahu, ngoten, ketika menyampaikan nasihat. Tapi kalau nasihat itu kok bertepatan dengan apa yang kita kerjakan, maka perlu kita ketahui itulah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala nih. Rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita wajib bersyukur kepada Allah. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, kembali kepada persoalan yang kita pelajari dari hadis yang kedua. Kita perlu meluruskan niat kita. Kita perlu menata dan mengatur niat kita ini supaya lurus dan benar. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita bahwa Ka'bah dan Madinah, Mekah dan Madinah itu adalah tempat yang sangat teristimewa dibanding dengan tempat-tempat yang lainnya. Maka Rasulullah mengingatkan, karena tempat itu adalah tempat yang istimewa, tempat itu yang punya kelebihan-kelebihan, keistimewaan dibanding dengan tempat-tempat yang lain. Maka khususnya Ka'bah itu dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari orang-orang yang bermaksud jahat, bermaksud buruk, termasuk ingin merobohkan Ka'bah. Nah, sebelum kelahiran Rasulullah SAW, dan itu diperingati sebagai maulidnya Nabi, hari kelahiran Nabi, terjadi peristiwa sangat besar, yaitu Abrohah dari Yaman. Abrohah dari Yaman yang asalnya dari Habasyah.
memimpin pasukan yang sangat besar, perlengkapan senjatanya lengkap ya. Jadi mempunyai kekuasaan, jabatan dan pasukan yang pengikut yang sangat besar. Itu bermaksud untuk menghancurkan, merobohkan Ka'bah. Kemudian datang mendekati Ka'bah yang waktu itu adalah termasuk mbahnya, kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang menjadi penjaganya waktu itu. Kemudian Abraha menyuruh minggir semua orang, semua penghuni yang ada di sekitarnya itu, tinggal kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian disuruh minggir, cuman mempunyai pesan, yang menjadi pemilik Ka'bah ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah sendiri yang akan menjaga Ka'bah. Saya serahkan semuanya kepada Allah Ta'ala. Ternyata betul. Menurut sejarah, menurut cerita ini, Abraha bersama dengan tentaranya, mereka naik kendaraan tidak tanggung-tanggung, juga kendaraan yang besar, yaitu menaiki gajah, itu yang disebut ceritanya di dalam Al-Quran. Akhirnya dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini. Ampun hafal nggih surate? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'asfim ma. Dibinasakan semuanya. Allah kirimkan toiron ababil, burung yang bersof, yang saling mengikuti, bergelombang, kemudian tarmihim bihijaratin min sijil, melempari mereka pasukan bergajah semuanya itu dilempari dengan batu dari sijil, dari neraka. Binasa semuanya itu, tidak terkecuali gajahnya dan penghuninya, penumpangnya. Gajahnya dan orang-orang beserta semua tentara-tentara itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini. Dijaga oleh Allah Ka'bah itu sampai sekarang nih, ini dijaga oleh Allah Ta'ala. Kemudian Rasulullah memberitahu nanti akan ada pasukan yang seperti itu, ingin menghancurkan Ka'bah, tapi ketika bibaida faida kanu bibaidaa minal ardi yukhsafu bi awalihim wa akhirihim. Ketika mereka berada di satu tempat yang luas, dibinasakan semuanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dari awal sampai akhir. Dan berita ini benar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita bisa mengambil pelajaran. Berita yang dikabarkan oleh Nabi, baik yang dulu beritanya, cerita orang-orang terdahulu, atau berita yang disampaikan oleh Nabi yang akan datang, termasuk ini berita yang akan datang. Nanti juga akan ada pasukan tentara, orang-orang yang bermaksud untuk menghancurkan Ka'bah niku. Duko ndamel tank, duko ndamel bom, duko wallahu alam. Tapi ada yang akan datang orang-orang yang ingin merobohkan Ka'bah. Tetapi kita perlu yakin bahwa Ka'bah itu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan berita yang dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wajib untuk kita imani, wajib kita untuk percaya. Walaupun berita-berita itu belum terjadi, walaupun berita-berita itu tidak masuk akal, tapi karena itu datang dari Nabi. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang diomongkan oleh Nabi itu adalah hawa, napa wau? Wahyu yuha. Wahyu yuha itu wahyu kalam Allah, Al-Qur'an yang disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah,
ini perlu untuk kita benar-benar memperhatikan. Jadi masalah iman, percaya kepada apa yang disampaikan oleh Nabi. Demikian juga yang disebutkan di dalam Al-Quran. Berita-beritanya wajib untuk kita beriman. Cocok tidak cocok ya. Menurut pikiran kita, menurut hawa nafsu kita, kewajiban kita adalah mempercayainya, kemudian mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian juga Bapak Ibu muslimin rahimakumullah, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis ini, dibinasakan mereka semuanya, ada yang ikut terlibat dan ada yang tidak ikut terlibat. Semuanya nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga kita ini semuanya dengan perbuatan kita, dengan aktivitas kita, sampai kita ditakdirkan al-maut datang kepada kita, lalu kita nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut niat kita masing-masing. In khairon fa khairun wa in syarron fasarun. Jadi kalau kita melakukan kebaikan itu niatannya baik, kita akan mendapatkan hasilnya kebaikan juga. Tapi kalau kita ini melakukan keburukan, nah, kita akan mendapatkan hasil sesuai dengan keburukan yang kita kerjakan, sesuai dengan apa yang ada di hatinya. Itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu muslimin rahimakumullah, niki sing saged kula waosaken hadis nomor 2 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Mugi-mugi ndadosaken tambahan ilmu manfaat menawi enten perkawis muskil sing perlu ditangkletaken, monggo menawi wonten. Nggih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, sing kurang lebih artosipun ngenten. Ini saged dibuka tenggene kitab napa Kutaib Arba'in An-Nawawiyah. Niku 42 hadis, ya, itu disebutkan bahwa barang siapa yang bermaksud kebaikan. Jadi orang bermaksud kebaikan, punya niat saja, punya maksud saja, itu sudah diganjar oleh Allah Ta'ala, belum dikerjakan. Walam ya'mal. Dan barang siapa yang bermaksud keburukan, berniat keburukan, walam ya'mal, jadi dia berbuat keburukan, berkeinginan untuk melakukan kejelekan, kejahatan, tapi tidak dikerjakan, tidak dicatat sebagai dosa, punya niat saja itu. Jadi tidak dihitung satu kali kejahatan. Kalau kebaikan, bermaksud kebaikan, diganjar oleh Allah Ta'ala. Kemudian ketika beramal dilipat gandakan kebaikannya. Orang yang punya niat kejelekan, niatannya itu jelek dan tidak dia kerjakan, maka tidak dicatat satu dosa, satu kejelekan, karena belum dikerjakan. Nah, baru ketika niatannya itu dilaksanakan, nah, dia dihitung satu saja. Rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kebaikan satu diamalkan, itu 10 kali lipatnya atau berapa kali lipatnya kebaikan yang diberikan oleh Allah. Nah, orang yang berbuat keburukan dicatat satu keburukan. Kalau punya niat buruk, jelek, jahat, masih belum dihitung satu keburukan. Lah itu rahmatnya Allah Ta'ala. Cekap nggih? Wonten malih? Ibu-ibu, enten saya perlu tangkataken? Nggih, monggo sami-sami kita aminkan doa.
Mudah-mudahan saudara kita yang diuji oleh Allah Ta'ala dengan musibah, yang diuji oleh Allah dengan sakit, disegerakan kesembuhannya, dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan barokahnya Allah Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka la ilaha illa antal ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata fi dinina wa ahlina wa amwalina. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa wasfi antas safi la sifaa illa sifauka sifaan la yughadiru saqama. Allahumma sfi mardha minna wa min jami'il muslimin waja'al lahum tahuran. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma alif baina qulubil muslimin, Allahumma alif baina qulubil mu'minin, fa innahu la allafa baina qulubihim illa anta ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.